Halo Mbak, senang bertemu dengan Anda. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Barusan dari mana nih tadi? Tadi abis beli makan. Beli makan ya? Langsung konseling ke sini. Berarti udah Iya, dalam keadaan yang kenyang ya? sudah Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol kita selanjutnya, boleh nggak perkenalkan dulu Mbak ini siapa? Namanya, panggilannya akrabnya siapa? Mungkin dari saya ataupun dari Mbaknya request panggilnya apa, silahkan. Perkenalkan Ibu, nama saya Sabrina Widaningsi, biasa dipanggil Sabrina. Ibu boleh manggil saya Sabrina ataupun Bina juga boleh. Oke, saya panggil Bina ya. Iya Ibu. Oke, Mbak Sabrina atau Mbak Bina gitu ya. Iya. Oke, perkenalkan juga Mbak, saya Diva Natasha Shiva. Mbaknya juga bisa panggil saya Diva ataupun Tasya ya, sesuka Mbaknya. Dan kali ini saya akan menjadi konselor Mbaknya untuk beberapa menit ke depan, membantu Mbaknya terkait apa yang ingin ceritakan, begitu ya. Baik. Oke, Mbak Sabrina gimana hari ini perasaannya? Hari ini lagi senang sih Bu. Lagi senang. Kenapa nih senangnya? Dari apa? Karena tadi kan abis kuliah ada kelas Mm-mm. dan di situ dosennya juga seru-seru gitu loh Bu. Mm-mm. Jadi nggak boring pas ada kelas. Alhamdulillah, seru berarti ya hari ini ya. Oke, kelasnya jadi jam berapa tadi Mbak? Tadi kelasnya jam 7, Jam 7 ya. Selesai jam? jam 9.30. Jam 9.30. Kira-kira ada lagi nggak selain dosanya yang seru? Kira-kira apa yang membuat Mbaknya senang lagi? Mau liburan sih Bu, Oh, jadi mau senang liburan. karena sekarang pertemuan terakhir. Oh iya, benar sekali. Oh iya, habis ini berarti semester berapa ini? Kuliah Tiga. ya? Semester 3. Iya, Di jurusan apa Mbaknya kalau boleh tahu? jurusan bimbingan dan konseling Bimbingan dan konseling. Di univnya mana? di UNESA. Di Unesa, dekat sini berarti Iya. ya. Mau pulang nih berarti ya? Iya, Memang aslinya mana Mbak? saya asli Cirebon. Asli Cirebon. Oke, jadi nanti pulangnya naik apa? Naik bis, kereta? Naik kereta. Naik kereta. Oke, berapa jam Mbak kalau boleh tahu Mbak kereta ke sini? Sebenarnya tergantung keretanya sih Bu, cuman yang nanti mau saya naikin itu sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai wah lama juga ya. Iya. Apa nggak bosen Mbaknya di dalam kereta tuh? Sebenarnya bosan sih Bu, cuman Bosan. demi pulang ya. Oh, demi pulang. Oke, berapa hari Mbak pulangnya? Semingguan sih Bu, karena kan nanti mau UAS. Jadi nanti balik lagi ke sini. Oh, berarti habis UAS pulang lagi gitu ya? Iya, betul. Wah, dibolehkan kan sama orangnya? Sangat Orang tua dibolehkan. sangat dibolehkan. Alhamdulillah kalau begitu Mbak ya. Tadi rasanya udah senang, sudah makan juga Mbaknya. Nah kalau boleh tahu nih, hari ini tuh ngapain aja dari pagi sampai siang ini tadi? Tadi pagi kan ada kelas sampai jam 9.30, terus situ makan bareng teman-teman di kantin. Makan. Terus sambil nunggu jadwal sama ibu, cuma nunggu di perpus ibu. Wah, baca-baca buku ya. Iya. Oke, berarti buku-bukunya juga sempet apa ya buat moodnya Mbak Sabrina hari ini cukup bagus gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Sabrina, tadi sudah bercerita banyak tentang perasaan hari ini ya. Kemudian mungkin saya akan bertanya-tanya lagi nanti, tapi terkait nanti ya, bagaimana hubungan Mbak Sabrina dengan keluarga, teman-teman sekalian gitu ya Mbak ya. Agar nanti kita juga ngobrolnya enak, saya juga akan memberitahukan sesuatu ke Mbak Sabrina gitu ya. Sebelumnya Mbak Sabrina sudah pernah melaksanakan konseling apa belum? Belum ibu, ini yang pertama. Ini pertama kali konseling berarti ya? Iya. Kalau konselingnya sendiri Mbak Sabrina udah pernah cari-cari belum apa itu arti konseling dan juga ngapain aja waktu konseling gitu? Yang saya tahu sih bercerita ya Bu. Bercerita, oke. Benar sekali Mbak Sabrina, apa yang dikatakan Mbak Sabrina benar, berarti bahwa konseling itu adalah bercerita ya, seni bercerita antara konseli dan juga konselor. Saya bantu jelaskan ya Mbak Sabrina ya berarti ya. Kalau konseli itu berarti Mbak Sabrina dan juga kalau konselor itu saya. Nanti kita akan ngobrol selama mungkin 30-40 menit. Sudah cukup Mbak Sabrina? Cukup. Sudah cukup, oke. Kemudian nanti batasan peran saya adalah di sini adalah konselor Mbak Sabrina yang nanti akan membantu Mbak Sabrina mendengarkan ceritanya Mbak Sabrina, kemudian juga akan memberikan mungkin nanti insight baru, pemahaman diri Mbak Sabrina terkait masalah yang Mbak Sabrina alami, dan juga nanti bisa jadikan teman cerita gitu Mbak Sabrina. Nanti Mbak Sabrina perannya adalah bercerita kepada saya, semuanya saja, tidak ada yang ditutupi. Silahkan nanti percaya saja sama saya, karena di konseling ini saya jamin kerahasiaan Mbak Sabrina tidak keluar kemana-mana begitu ya Mbak Sabrina ya. Mungkin bisa dipahami begitu ya? Bisa ibu. Oke, mau bercerita terbuka dengan saya? Mau ibu. Oke, mau. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya-tanya lebih jauh lagi nih Mbak Sabrina. Kira-kira kalau saya tanya tentang
keluarga, apa yang pertama kali Mbak Sabrina ingat ataupun ucapkan nih langsung aja? Keluarga itu segalanya sih Bu. Segalanya, apalagi? Berharga. Berharga. Dan apa ya, sebenarnya keluarga itu susah banget untuk digambarkan secara spesifik, tapi yang pasti keluarga itu bagi saya sangat berharga dan gak bisa digambarkan oleh apapun. Oke, seberapa sayang Mbak Sabrina dengan keluarga Mbak Sabrina? Sayang banget. Sayang banget ya. Kalau bisa diukur nih Mbak Sabrina, apa yang seberapa besar sayangnya Mbak Sabrina sama keluarganya? Tak terhingga sih Bu. Tak terhingga gitu ya, alhamdulillah. Karena memang kalau kita dekat dengan keluarga itu sayangnya tak terhingga begitu ya. Oke, lanjut ya Mbak Sabrina. Kalau kira-kira Mbak Sabrina dengar kata-kata teman, Mbak Sabrina apa nih yang keluarkan di pikiran pertama kalinya? Nyebelin, Mm-mm. tapi senang juga, ada buat happy, Lanjut. terus bercerita sih Bu. Bercerita, berarti ada nyebelin, happy, sama bercerita ya, 3 kata itu. Ada yang lebih mungkin bisa jelaskan maknanya nyebelin itu apa Mbak Sabrina? Nyebelin tuh karena gak semua teman kan bisa buat saya happy atau nyaman di dekat mereka, jadi hanya sebatas teman atau sebatas kenal gitu doang. Tapi kalau yang nyenenginnya itu artinya saya nyaman sama dia, seperti itu. Oke Mbak Sabrina. Oke, kalau tadi udah tanya tentang mungkin keluarga sama teman ya, saya mau tanya juga nih tentang apa arti senang bagi Mbak Sabrina? Senang itu kalau saya udah berani untuk bercerita panjang lebar, cerewet lah ya istilahnya, itu kesenangan saya sih. Oke, berarti kalau Mbak Sabrina mengartikan kesenangan itu adalah Mbak Sabrina bisa membuka diri kepada orang yang dinyamani begitu ya. Oke, kalau senang udah, mungkin sedih Mbak Sabrina. Mbak Sabrina pernah kalau mendengar kata sedih tuh bagaimana perasaannya? Merasa gagal sih Bu sama diri sendiri, kayak gak bisa mewujudkan impian yang misalnya salah satunya gitu saya nggak bisa wujudin, itu yang membuat saya merasa saya tuh gagal dan itu yang membuat sedih. Oke, kalau Mbak Sabrina gagal itu bisa membuat Mbak Sabrina sedih gitu ya. Oke Mbak Sabrina, saya akan menangkap hal-hal baru ya hari ini sama Mbak Sabrina. Jadi saya mohon sekali untuk Mbak Sabrina keluarkan apapun yang Mbak Sabrina rasakan hari ini ataupun bahkan mungkin beberapa tahun ke belakang, silahkan dikeluarkan apapun dengan kata-kata yang tidak ada saringan mungkin ya. Kalau kita biasanya ngomong sama orang kita filter dulu, nah silahkan semuanya ini dikeluarkan. Kalau mau berkata mungkin kasar, kotor, silahkan kepada saya. Dan mungkin lebih rileksnya lagi Mbak Sabrina bisa ambil nafas ataupun nanti buang nafas, atau pada saat bercerita kepada saya bisa sambil menghadap membelakangi saya ataupun bisa sambil memejamkan mata begitu Mbak. Kira-kira Mbak Sabrina bisa apa tidak untuk menceritakan semuanya tanpa filter? Bisa ya. Oke, kalau begitu mungkin saya mulai ya Mbak Sabrina ya. Silahkan bercerita apapun sebisa Mbak Sabrina, apapun yang ada di pikiran Mbak Sabrina saat ini ataupun beberapa tahun ke belakang. Silahkan ceritanya, lompat-lompat juga boleh. Kalau saya kecil dulu senang Bu, tapi saya SMP saya sedih, saya SMA saya gini, silahkan lompat-lompat juga nggak apa-apa, silahkan Mbak Sabrina. Mungkin bisa dimulai Mbak Sabrina? Bisa ya. Silahkan. Jadi beberapa hari belakangan ini tuh tiba-tiba kejadian waktu saya SD itu kayak muncul aja gitu Bu di pikiran saya. Jadi waktu SD saya itu berteman sama satu orang, itu sahabat kecil saya yang emang kemana-mana kita selalu bareng gitu, bahkan dikatain anak kembar segala macam. Akhirnya kita masuk SD bareng sampai kelas 6. Tapi saat saya kelas 3 itu ada satu cowok yang saya juga nggak ngerti motif dia itu tiba-tiba benci sama saya dan melakukan kekerasan fisik ke saya, bahkan verbal pun dia lakukan gitu loh Bu. Terus selama kelas 3, 4 itu masih kata-kata doang, dan dia itu menghasut anak kelas untuk tidak menemani saya. Dan teman saya itu cuman sahabat kecil saya ini, satu orang ini. Yang lain itu dihasut sama si cowok tersebut untuk
tidak berteman dengan saya. Dan ya waktu itu emang benar sekelas itu jadi nggak pernah ngobrol sama saya, terus nyapa juga jarang gitu loh Bu. Terus akhirnya di kelas 5 waktu itu sedikit mereda ya, jadi nggak ada kata-kata yang keluar ataupun kekerasan fisik yang saya dapetin. Tapi waktu akhir-akhir kelas 5 itu tiba-tiba saya kan mau buang sampah nih Bu, tiba-tiba dia dari belakang itu megang kepala saya yang belakang itu di dorong kena lantai, jadi kepala saya itu kena lantai gitu. Dan ya udah, anak kecil kan pasti nangis ya Bu, apalagi dapat kekerasan kayak gitu. Akhirnya saya ngadulah ke orang tua saya bahwa saya mendapatkan kekerasan fisik gitu dari laki-laki kan tenaganya gede banget ya Bu ya, jadi saya sebagai perempuan pun kalah gitu. Terus akhirnya dilaporkanlah ke wali kelas, tapi wali kelas pun tidak menegur si cowok ini buat jerak gitu loh Bu, malah makin menjadi. Padahal rumahnya itu, jadi ini perumahan saya, di depannya perumahan dia, jadi kita tuh emang deket gitu secara jarak. Akhirnya orang tua saya tahu, orang tua yang si cowok ini bilang lah kalau misalkan anaknya melakukan kekerasan fisik gitu. Tapi orang tuanya cuek, jadi di situ saya merasa kayak kok nggak ada yang berpihak ke saya gitu tuh. Jadi kayak seakan-akan ya udah, namanya juga anak kecil, jadi kayak nganggap kayak gitu kan. Padahal buat saya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD mendapatkan kayak gitu tuh sedikit terguncang ya mental saya, karena pertama gak ditemenin satu kelas, padahal saya gak ngelakuin apa-apa, saya cuma diem gitu loh. Terus tiba-tiba ada kekerasan fisik gitu. Terus sempat dilaporin ke kepala sekolah juga, kepala sekolah nggak menanggapi dengan serius, kayak udah lewat aja gitu loh Bu. Terus akhirnya waktu kelas 6 SD itu saya udah berani buat ngomong kan, maksudnya kayak kamu ada masalah apa sama saya gitu loh, kenapa ngelakuin kayak gini, ngata-ngatain saya gitu. Cuman dia tuh kalau digambarkan tuh tengil banget Ibu, tengil yang gak mau disalahin, terus kayak ya udah seenaknya sendiri gitu, kayak merasa dia menguasai semuanya kayak gitu. Sampai saya udah lulus tetap masih kayak ketemu di jalan selewat-selewat kayak gitu, sampai apa ya, bisa dikatakan benci banget saya sama dia. Cuman makin gede makin kayak oh yaudah deh, itu dianggapnya cuman pengalaman aja deh, pengalaman masa kecil atau cerita nggak enak masa kecil. Cuman pas akhir-akhir ini udah kepikiran gitu, kayak sampai sekarang soalnya saya nggak tahu nih motif si cowok ini tuh ngelakuin itu ke saya karena apa gitu. Saya bener-bener, saya tuh dulu anaknya diem tapi yang nggak diem banget, masih bisa ngobrol sama orang lain gitu. Terus tiba-tiba cowok ini datang ngebenci saya gitu loh. Terus akhirnya itu membuat sedikit mengganggu ya Bu, karena kayak dibilang trauma masa kecil saya tuh keluar lagi gitu loh. Dan itu sih yang saya pikirin akhir-akhir ini. Saya dengar ceritanya Mbak Sabrina, saya sedih ya Mbak ya, karena sayang sekali karena itu masih anak kecil ya kan, dari SD sudah saya bisa katakan ini bullying ya Mbak ya, benar ya. Dan itu dilakukan oleh lawan jenis, sehingga Mbak Sabrina juga tadi mengatakan bahwa tenaga laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Saya jujur sangat prihatin Mbak Sabrina. Mungkin jika saya saat itu menjadi teman Mbak Sabrina, saya juga akan membela Mbak Sabrina, karena dibully dan juga secara verbal maupun non verbal itu sangat menyakitkan ya Mbak Sabrina ya. Kalau boleh tahu, tadi kan Mbak Sabrina menyebutkan tidak ada motif ya. Kira-kira sebelum itu Mbak Sabrina pernah ada masalah nggak sama anak cowok itu? Tidak ada Ibu, kita dari kelas 1, 2 itu biasa aja, bahkan ngobrol pun kayaknya dibilang hanya sekali 2 kali. Pas kelas 3 dia mulai melontarkan kata-kata yang fisik sih, lebih ke fisik, kayak kamu gendut gitu, kamu tuh jelek, kamu pendek gini-gini. Padahal kalau secara fisik dia itu lebih pendek dari saya. Emang saya waktu SD itu kan emang berisi Bu, dan kalaupun ngelawan cowok itu sebenarnya bisa, cuman gimana ya, namanya cewek ngelawan cowok itu kan kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi pas waktu kelas 3 ya dia
melontarkan kata-kata itu kayak saya gendut, saya jelek, saya pendek kayak gitu. Ya ampun, saya turut prihatin ya Mbak Sabrina ya, karena memang kata-kata itu membekas di hati ya pastinya ya. Memang kalau perbuatan sama perkataan itu lebih membekas perkataan daripada perbuatan gitu ya, kalau saya dapat bilangkan begitu ya. Dan saya sangat sayangkan sekali karena waktu itu Mbak Sabrina tidak ada yang membela, baik dari pihak sekolah ataupun baik dari pihak orang tua dari pembuli tadi ataupun si pelaku tadi. Namun kira-kira hubungan Mbak Sabrina dengan teman-teman sekelas Mbak Sabrina waktu kelas 6 sudah membaik atau belum? Sudah Ibu, waktu kelas 6 itu mungkin sudah terbuka juga ya pemikirannya, sudah tidak ada yang terhasut seperti itu. Cuman si cowok ini doang yang emang kayaknya punya dendam pribadi gitu loh Bu ke saya. Iya. Jadi waktu itu memang lama-lama juga terbuka gitu ya, satu kelas akhirnya alhamdulillah juga rakat lagi gitu ya, hubungannya bagus lagi. Namun pada saat pembulian dari lama juga Mbak ya, dari kelas 3 sampai dengan kelas 5 itu tadi katanya Mbak Sabrina cukup sakit. Kalau saya bilang itu sangat menyakitkan ya Mbak ya, karena beberapa tahun itu tidak mudah pastinya dengan Mbak Sabrina belajar akademik sekaligus mungkin tadi Mbak Sabrina juga belajar banyak hal selain akademik. Mbak Sabrina harus menghadapi teman yang tidak tahu motifnya apa tapi tiba-tiba membuli, itu juga sangat menurut saya menyakitkan gitu ya. Nah waktu itu Mbak Sabrina pernah nggak ngerasa kayak saya nggak mau sekolah, saya mau menjauh sama teman-teman gitu? Seperti Bu, waktu itu saya nggak sekolah sehari karena emang benar-benar capek, karena saya nggak tahu saya melakukan apa tapi saya digituin. Ditambah waktu itu ini ada tambahan, saat kejadian itu saya juga mendapat perlakuan tidak baik dari wali kelas saya yang dulu itu. Waktu itu kan ada tugas kayak prakarya gitu Bu, membuat lap tangan. Terus saya sama teman saya berdua yang sahabat kecil saya itu, terus lap tangannya itu berbentuk kayak dress ulang tahun gitu loh, kayak pokoknya dress mini gitu. Terus saya kumpulin lah ke wali kelas tersebut, tapi ditolak mentah-mentah, katanya ini kamu beli, kamu nggak bikin, bilangnya kayak gitu. Dan di bagian itu dilempar Ibu. Di situ tidak ada saksi sedikit pun, padahal teman-teman saya ada di situ tapi tidak melihat karena saya sendirian di depan, dan sahabat saya pun waktu itu nggak masuk karena sakit. Jadi tidak ada saksi yang melihat bahwa emang wali kelas ini tuh melempar karya saya. Akhirnya saya laporlah ke orang tua, dan orang tua sahabat saya ini bahwa si karya saya ini sama teman saya dibuang dan ditolak mentah-mentah gitu loh Bu. Dan si gantungan itu patah karena lemparan itu. Terus akhirnya laporlah ke kepala sekolah juga bahwa perlakuan guru tuh kayak gini. Tapi guru tersebut, wali kelas tersebut tuh kayak malah membela diri, kayak saya nggak melakukan kayak gitu, nggak mungkin saya melakukan kayak gitu. Bahkan nyindir di Facebook, kayak dulu kan zamannya Facebook kan, nyindir lah katanya orang tua kayak gini, terus anak manipulatif, bilangnya kayak gitu. Itu benar-benar saya inget banget sampai sekarang. Guru itu apa ya, mulutnya bukan seorang guru gitu loh Bu, kalau bisa dibilang. Ditambah dengan pertemanan saya juga kayak gitu, itu yang membuat saya waktu itu nggak berangkat sehari. Jadi saya sampai nangis sampai muntah-muntah di sekolah karena udah apa ya, banyak pikiran Bu. Terus akhirnya kayak asam lambung tuh naik, udah nggak bisa dikondisikan lagi. Akhirnya yaudah mending gak sekolah dulu sehari, terus besoknya lulusannya sekolah lagi seperti biasa sih. Ya, saya sangat sedih ya Mbak ya dengernya. Ini saya katakan sangat miris sekali ya, karena guru itu adalah kan orang tua kedua kita ya setelah orang tua kita. Namun diperlakukan seperti ini saya kira sangat tidak wajar, dan juga saya kira mungkin dengan adanya perkataan ini dari guru itu memperkeruh pertemanan Mbak Sabrina. Kan mungkin teman-temannya Mbak Sabrina jadi memvalidasi bahwa Mbak Sabrina juga temannya ini salah begitu kan, jadi tambah keras lagi belinya. Apakah benar begitu Mbak Sabrina? Betul. Benar sekali. Oke. Mungkin kalau saya jadi Mbak Sabrina tidak kuat ya waktu itu ya, karena memang mental anak kecil itu berbeda dengan mental orang dewasa, sehingga
takutnya ketika dewasa nanti trauma itu akan membekas dan juga tidak pernah hilang begitu Mbak Sabrina. Dan itu hanya 1 hari Mbak Sabrina untuk tidak, Iya. saya bisa bilang Mbak Sabrina sangat kuat ya, karena anak kecil tuh memang saya kira kalau saya dulu kecil mengalami hal seperti Mbak Sabrina saya tidak akan kuat begitu Mbak Sabrina. Oke, dari hal tersebut Mbak Sabrina dari orang tua mungkin supportnya atau bagaimana itu penyembuhannya ataupun agar Mbak Sabrina tetap kuat menjalani hari-hari sampai dengan kelas 5 pasca waktu terakhir bullying itu apa Mbak Sabrina? Waktu itu sih dari orang tua minta saya dipindahkan ke kelas B. Jadi kan saya waktu itu di kelas A, ada 2 kelas A dan B. Orang tua saya minta saya dipindahkan di kelas B. Itu sampai kelas 6 baru dipindahin lagi ke kelas A. Jadi selama di kelas B, alhamdulillahnya saya itu dapat teman-teman yang nggak seperti yang di kelas A. Gitu. Mereka baik, mereka juga kayak welcome banget ke saya gitu, dan tahu cerita saya seperti ini gitu. Iya. Alhamdulillah kalau memang orang tua Mbak Sabrina aware ya sama cerita Mbak Sabrina. Tapi kadang memang orang tua itu tidak mendengarkan gitu ya. Tapi alhamdulillah orang tua Mbak Sabrina bisa paham apa yang dirasakan Mbak Sabrina gitu. Ketika di kelas B Mbak Sabrina sudah cukup minimal lah tidak terganggu dengan perkataan verbal dan juga maupun non verbal gitu ya Mbak Sabrina. Kemudian kalau boleh saya tahu Mbak Sabrina waktu di kelas B masih ada dapat gangguan nggak sama kelas tadi anak-anak yang Enggak sih, udah enggak dapat karena saya menghindar. Jadi kalau saya melihat dari kejauhan, oh ada orang ini, saya langsung sebisa mungkin saya yang pergi gitu, karena benar-benar nggak mau ketemu dia sama sekali. Iya, saya bilang itu mungkin trauma ya Mbak ya, karena perasaan apa yang Mbak sebenarnya rasakan ketika bertemu dengan orang itu? Sebenarnya kalau dibilang takut tuh nggak takut banget ya, cuman kayak lebih saya nggak mau dapet perlakuan kayak gitu lagi. Saya mau bebas gitu, saya mau sekolah yang aman, nyaman gitu, tanpa harus ngedengerin bisik-bisikan mereka yang nggak bener tentang saya, terus kekerasan fisiknya itu sih. Mbak sebenarnya jadi waktu itu memang sekecil itu ya sudah merasakan hal-hal tersebut. Apakah Mbak Sabrina menyadari bahwa mungkin dari sekarang ya, menyadari di usia sekarang, apakah dulu itu semenjak saya dilakukan seperti ini saya jadi mempunyai sifat yang seperti ini, pernah kepikiran nggak Mbak sebenarnya? Mungkin ada perubahan sifat dari bullying sampai pasca bullying? Ada sih Bu, sampai sekarang saya itu selalu canggung sama cowok, jadi nggak bisa bercerita leluasa sama cowok, bahkan natap ke cowok aja saya kayak nggak bisa gitu, canggung banget. Iya, saya sedih dengarnya Mbak Sabrina karena ini mungkin dapat merubah sebagian besar hidup Mbak Sabrina ya, karena hidup kita kan tidak mungkin hanya dengan cewek saja, dengan cowok juga, maksudnya tentang hubungan sosial kita begitu ya. Namun karena adanya hal seperti itu Mbak Sabrina harus menahan pahitnya bahwa memang berbicara dengan cowok itu akan menakutkan karena cowok tersebut begitu ya. Kemudian mungkin sekarang yang dirasakan itu ya, bertemu dengan cowok itu canggung dan juga takut gitu ya, sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Oke, baik, berarti Mbak Sabrina kalau ketemu sama cowok lebih baik diam gitu ya? Iya. Karena mengingat masa lalu begitu. Pernah ini nggak Mbak, kayak merasa langsung dejavu gitu kalau di usia-usia dewasa ini, kalau melihat cowok ataupun ini mirip nih sama cowok yang pernah ngebully aku gitu? Kalau sejauh ini sih nggak pernah ya Bu ngeliat kayak ada cowok yang mirip sama waktu yang cowok SD itu. Cuman kalau ada cowok yang ngomongnya istilahnya kayak ngejulit gitu tuh, atau ngomongin orang, saya keinget kayak omongan dia waktu dulu, dan sebenarnya omongan dia itu nggak bener loh tentang orang ini gitu. Jadi mungkin perkataannya yang memang ya, dari tadi perkataannya emang yang paling membekas daripada perbuatannya. Tadi saya sempat dengar dijedotin ya Mbak ya, kepalanya. Wah, itu sampai berdarah-darah gitu berarti ya? Enggak sih, untungnya nggak berdarah, cuman benjol gitu bengkak di bagian jidat. Oh ya ampun, ya Allah, itu seharusnya bisa dilaporkan ke polisi ya Mbak ya? Karena ini sudah termasuk kekerasan ya kepada anak loh ini, yang pelakunya juga anak juga, dan
harusnya guru seharusnya juga sudah paham hal-hal seperti itu salah dan juga harus diputus begitu ya. Namun sangat disayangkan bahwa tadi gurunya juga tidak aware dengan Mbak Sabrina juga temannya tadi ya Mbak Sabrina. Kalau boleh tahu selain sifat tadi yang berubah, mungkin ketemu dengan cowok jadi canggung dan juga takut, itu apa lagi Mbak Sabrina? Mungkin dari keluarga dah, kalau ketemu mungkin sama nggak ketemu dengan ayah ataupun punya kakak laki-laki yang seperti itu, sama nggak perasaan yang dikeluarkan? Enggak sih Bu, kalau sama keluarga apalagi papa sama AA itu nggak ada rasa canggung ataupun keinget sama si cowok itu, karena papa AA kan selalu dukung saya ya Bu. Jadi nggak pernah ada rasa sedikit pun kayak mirip banget sama cowok ini, mirip itu, nggak pernah ada. Paling sama teman-teman saya canggung dari semenjak SMP itu benar-benar apa ya, bisa dikatakan saya itu nggak punya teman cowok yang bener-bener kalau zaman sekarang bilangnya circle gitu loh Bu. Itu nggak pernah, nggak punya status sama Sampai sekarang. Berarti memang kalau Mbak Sabrina mungkin suatu saat nanti ada yang bilang kamu itu orangnya canggung, pendiam, itu seharusnya tahu lah ya, karena trauma masa kecil yang membekas sampai sekarang, begitulah Mbak sebenarnya. Tapi kalau sama cewek-cewek mungkin kan tadi Mbak sebenarnya juga bilang kalau di kelas itu sempat dibully sama satu kelas itu, dan pastinya tidak hanya cowok saja, dengan cewek juga ada trauma juga nggak sama cewek juga? Sebenarnya kalau dibilang trauma nggak yang terlalu ya Bu, cuman jadinya saya tuh berusaha buat kalau di kelas saya yang jadi apa ya, sokap gitu ke mereka. Gitu. Karena takutnya mereka dengan saya yang diem terus, jadi saya nggak punya temen, itu yang malah memancing saya ingat masa lalu gitu. Jadi kalau untuk ke cewek saya yang sokap gitu, saya yang mendekati, saya ngajak ngobrol gitu. Gitu, iya. Berarti memang kalau sama cewek Mbak Sabrina berusaha mungkin bisa punya teman gitu ya Mbak Sabrina, karena memang apapun apa ya situasinya, teman itu tetap harus butuh gitu ya, meskipun bagaimana kondisinya, begitu ya Mbak Sabrina. Nah, saya mau tanya, karena tadi Mbak Sabrina ini juga mungkin sudah lama masalahnya dengan waktu itu kelas 3 sampai kelas 5 ya, sekarang sudah berusia kuliah mungkin sekarang 18-19 tahun ya Mbak Sabrina. Itu apa hal yang membuat Mbak Sabrina keinget sama masa tadi sehingga Mbak Sabrina kepikiran dan saat ini bercerita dengan saya? Gak tau ya Bu, tiba-tiba kayak lagi diem ngelamun terus kepikiran aja gitu sama kejadian dulu, dan jadinya kepikiran kok bisa sih aku dapat perlakuan kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi memang pure karena pikiran Mbak Sabrina ya. Tidak ada yang memancing sama sekali? Nggak ada, mungkin karena lagi stres sama tugas Oh kayak gitu, Bu, jadi iya. capek sendiri akhirnya keinget yang dulu. Oke. Berarti Mbak Sabrina hanya saja mengamun gitu ya, tidak ada memancing. Mungkin kalau saya kira tadi Mbak Sabrina dapat perlakuan yang sama sehingga Mbak Sabrina keingat dengan hal-hal yang dulu gitu. Tidak berarti ya, karena memang mungkin banyak tugas saja gitu ya. Oke Mbak Sabrina, tapi hubungan pertemanan Mbak Sabrina di perkuliahan ini aman atau tidak? Alhamdulillah aman sih Bu sejauh Oke, ini. dengan cowok-cowok juga? Aman. Oke, aman. Pernah nggak Mbak Sabrina mikir kalau aku nggak mau berinteraksi sama cowok siapapun itu biar Mbak Sabrina aman dan nyaman hidup di dunia ini gitu? Sebenarnya enggak sih Bu, karena mau bagaimanapun saya butuh teman yang lawan jenis juga biar kita bisa saling bertukar pikiran. Cuman ya itu, jadi pemilih banget Bu. Oh gitu. Jadi kalau dirasa kita sudah ngobrol sekali dua kali nyaman, oke, masih bisa dilanjutin pertemanannya. Tapi kalau apa ya, pembahasan kita udah beda, terus sayanya juga jadinya canggung banget gitu tuh, itu ya udah sekedar tenang aja, sekedar teman biasa gitu. Oke, berarti dari trauma itu Mbak Sabrina menyadari bahwa sekarang Mbak Sabrina pemilih banget orangnya sama orang gitu ya, even itu cowok ataupun cewek gitu ya. Iya. Oke, saya paham Mbak Sabrina, karena memang kata orang itu pilih teman itu adalah juga bagian dari penting kehidupannya, karena teman juga memberi pengaruh bagi kita, baik dari kita tergantung pergaulan kita gitu ya Mbak Sabrina. Oke Mbak Sabrina, kalau Mbak Sabrina ingat hal-hal trauma tersebut kan pastinya juga pedih, pahit juga ya, mungkin nelan ludah aja pahit gitu ya. Apa yang Mbak Sabrina lakukan untuk meminimalisir rasa cemas dan juga takut trauma tersebut Mbak Sabrina?
nangis sih Bu. Langsung nangis gitu ya. Nangis. Karena kalau diinget-inget emang sakit banget Bu. Karena kan saya dapat kekerasan fisik gitu kan, sampai luka gitu loh. Iya. Jadi saya luapin ke nangis aja. Karena dibanding saya cerita ke orang lain, takutnya orang lain kayak, masa ya anak SD udah ngelakuin kayak gitu, takut dibilang kayak gitu. Iya, Jadi iya. yaudah saya luapin ke nangis aja. Nangis ya, berarti sejauh ini Mbak Sabrina kalau keinget hal itu hanya cukup nangis gitu ya. Mungkin cerita ke orang tua, Bu, bunda ataupun ayah, saya nangis karena ini ataupun kepikiran ini, sudah pernah belum? Kalau untuk saat ini mah nggak pernah sih cerita nangis keinget itu. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi bahwa Mbak Sabrina itu mengalami banyak sekali trauma ya, dari mulai Mbak Sabrina sekarang jadi canggung sama cowok, pilih-pilih teman, kemudian nangis kalau kelihatan keinget hal-hal yang traumatis itu, dan juga yang paling penting ini adalah Mbak Sabrina menyepelekan hal-hal yang mau diceritakan gitu ya. Saya bilang sepele ini maaf ya Mbak Sabrina, karena menurut saya Mbak Sabrina takut mau bercerita karena Mbak Sabrina trauma dengan cerita yang dari SD yang Mbak Sabrina cerita ke wali kelas, ternyata juga wali kelas ke kepala sekolah juga tidak mendengarkan. Itu menurut saya membawa perubahan sifat dan juga sikap Mbak Sabrina besar ini juga. Benar Mbak Sabrina? Betul. Maka juga Mbak Sabrina sekarang kalau punya apapun masalah itu lebih baik nangis ketimbang cerita ke siapapun. Iya, lebih baik dipendam dibanding harus cerita ke orang lain. Sudah pernah merasakan itu berarti ya? Maksudnya akhir-akhir maksudnya udah besar ini Mbak Sabrina ada diam aja ketimbang ngomong gitu sama sana gitu. Iya, betul. Bisa diceritakan mungkin satu atau dua pengalaman seperti itu? Lebih ke kalau misalkan kan saya semester 2 mau semester 3 ya, dan mau mendekati UAS, tugas juga banyak, apalagi project akhir itu kan banyak banget. Jadi kadang saya harus ngerjain sendiri tugas yang individu, dan itu nggak 1-2, bahkan datangnya tuh barengan. Itu bikin saya kayak, aku bisa nggak sih sebenarnya ngerjain ini gitu loh. Jadi cuma dipikirin, nggak langsung dikerjain gitu. Itu bikin kepala tuh kayak berat banget, terus kayak tugas tuh kayak susah banget, banyak gitu. Nah saya nggak kayak yang ke teman, ayo kita belajar bareng, itu saya nggak kayak gitu. Tapi lebih ya udah dipikirin aja sendiri, diem sendiri, terus dikerjain sendiri. Jadi kayak gitu. Iya, saya paham. Itu mungkin karena trauma masa kecil Mbak Sabrina yang apapun kalau diceritain juga mungkin nggak bawa perubahan besar ke Mbak Sabrina gitu ya. Jadi Mbak Sabrina sekarang milihnya jadi lebih sendiri aja lah ketimbang ngajak-ngajak lainnya, malah takutnya juga nggak dengerin gitu ya Mbak Sabrina ya. Ya, saya cukup prihatin Mbak Sabrina karena memang dari sesingkat ini ya, saya bilang sesingkat karena Mbak Sabrina masih mungkin banyak sekali hal yang belum diceritakan kepada saya. Namun saya sudah menyempatkan banyak sekali trauma yang Mbak Sabrina ceritakan, sehingga Mbak Sabrina sekarang mendapatkan ataupun mengalami perubahan sifat dan juga sikap Mbak Sabrina. Oke. Kalau Mbak Sabrina nanti setelah ini saya simpulkan ataupun setelah saya ini katakan apa ya, simpulan dari perkataan Mbak Sabrina tadi, mungkin kalau tidak benar ataupun salah bisa langsung konfrontasi kepada saya Mbak Sabrina ya. Kalau boleh saya bilang ke Mbak Sabrina, kalau Mbak Sabrina ini cukup mengalami gangguan mental yang cukup kuat ya Mbak ya, karena trauma masa kecil itu, sehingga sekarang banyak sekali trauma tadi yang canggung sama laki-laki, pilih-pilih teman, kemudian kalau punya masalah nggak mau cerita karena takut disepelein, dan juga bisa burn out sendiri gitu lah, mikirin hal-hal yang seharusnya bisa diceritakan tapi Mbak Sabrina memilih sendiri dan juga memendam sendiri karena takut disepelekan gitu ya. Kalau dari hal ini saya cukup prihatin, dan juga saya harap Mbak Sabrina bisa melupakan dan juga bisa meminimalisir pikiran-pikiran tersebut, sehingga Mbak Sabrina bisa hidup tenang setelah ini ya. Mungkin setelah ini juga Mbak Sabrina bisa mulai coba bagaimana sosialisasi dan juga hubungan dengan teman-teman lawan jenis, dan juga mungkin setelah ini bisa Mbak Sabrina bagaimana tips-tips agar tidak canggung dengan siapapun itu, entah cowok ataupun cewek, dan juga Mbak Sabrina bisa memahami trauma itu semuanya, karena memang mau diulangi pun juga ini sudah tidak bisa gitu ya, traumanya sudah membekas saat ini gitu. Dan juga Mbak Sabrina mungkin setelah ini bisa belajar lagi untuk
semua hal itu bisa diceritakan ke siapapun asal Mbak Sabrina percaya dengan orangnya, sehingga Mbak Sabrina tidak merasa bahwa cerita Mbak Sabrina ini sepele bagi mereka gitu Mbak Sabrina ya. Karena menurut saya cerita itu sangat penting Mbak Sabrina, ketimbang Mbak Sabrina memendam sendiri begitu ya. Karena saya lihat tugas-tugasnya menumpuk juga menambah beban Mbak Sabrina karena tidak diceritakan kepada orang lain gitu ya. Bisa mungkin setelahnya kalau ada masalah ceritakan kepada siapapun yang Mbak Sabrina percaya gitu ya. Gitu. Mungkin itu ya Mbak ya, nasihat dari saya ataupun insight dari saya kalau trauma-trauma itu sebisa mungkin Mbak Sabrina kurangi dan juga minimalisir gitu ya Mbak Sabrina. Kalau boleh saya dengar mungkin perkataan dari Mbak Sabrina lagi, ada yang mau dikonfrontasi atau bagaimana Pak Sabrina? Sudah cukup dulu. Dari hal semua itu Mbak Sabrina mau mencoba ya, mau mencoba untuk berubah ataupun memahami diri lebih baik, mungkin bisa dimulai belajar bercerita kepada orang lain gitu ya. Mau ya Mbak Sabrina? Oke, karena trauma itu bisa membekas gitu ya Mbak Sabrina ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak Sabrina sebelum kita tutup sesi kita pada siang hari ini? Mungkin terima kasih ya ke Ibu udah mau mendengarkan cerita saya yang loncat-loncat ya dari sini ke sini. Mungkin agak nggak nyambung, tapi saya jadi sedikit lega sudah menceritakan apa yang selama ini saya pendam sendiri. Yang tadi Ibu bilang kan bercerita itu penting, mengeluarkan semua unek-unek biar nggak dipendam sendiri dan nggak berakibat yang lain-lain. Berarti Mbak Sabrina setelah ini mungkin butuh sesi lagi atau tidak kalau untuk mungkin Mbak Sabrina lebih memahami diri yang lebih lanjut lagi agar Mbak Sabrina bisa menangani trauma-trauma tersebut. Mbak Sabrina mau ada konseling lagi atau tidak mungkin? Oke, segera kita jadwalkan ya, karena saya kira sangat penting untuk menanggapi trauma Mbak Sabrina agar mumpung masih muda lah ini ya, kita masih banyak lagi relasi-relasi yang kita bangun setelah ini. Jadi Mbak Sabrina harus bisa kuat dan juga bisa lebih tegar lagi kalau menghadapi mungkin ketemu sama cowok. Kemudian kita harus bersosialisasi dengan siapapun itu, entah cewek ataupun cowok, tanpa memilih-milih lagi. Mungkin ya memilih boleh, tapi tanpa pikiran yang mengganggu gitu loh Mbak Sabrina ya. Karena setelah ini mungkin lulus kuliah langsung pengen kerja ya, ataupun kuliah lagi Mbak Sabrina? Mau lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah lagi. Mungkin setelah kuliah lagi, jika nanti sudah selesai kuliahnya, Mbak Sabrina langsung kerja gitu ya. Dan saya kira relasi dengan orang siapapun itu sangat penting ya Mbak Sabrina ya. Dan mumpung masih kuliah nih, masih belum, mungkin nanti kerja juga akan lebih ekstrim lagi ya hubungan sosial kita. Mbak Sabrina bisa mulai belajar lagi gitu ya Mbak ya. Untuk sekarang mungkin yang dirasakan Mbak Sabrina gimana? Dirasakan mungkin lebih plong ataupun kedepannya ini Mbak Sabrina mau bagaimana gitu? Lebih lega sih Bu setelah bercerita kepada Ibu, dan mungkin nanti saya akan coba untuk lebih welcome gitu ke mau cewek mau cowok gitu, tanpa ada bayang-bayangan trauma masa lalu saya. Oke, jadi saya dengar ya, saya harap Mbak Sabrina ketemu konseling ke depan sama saya. Nanti Mbak Sabrina sudah berprogres dari hari ini. Jadi mungkin ini bukan tugas ya, tapi saya harap Mbak Sabrina sambil menunggu konseling kita berikutnya, Mbak Sabrina bisa searching bagaimana hubungan baik dengan orang lain dan juga bagaimana bisa menghilangkan trauma yang memang membekas dari kecil hingga sekarang ini ya Mbak ya. Bisa nanti mungkin pas pertemuan kita Mbak Sabrina bisa membicarakan progres Mbak Sabrina bagaimana gitu ya. Siap Mbak Sabrina? Siap Ibu. Oke, saya sangat berterima kasih sekali karena Mbak Sabrina sudah mau bercerita kepada saya, sehingga saya bisa sedikit banyak membantu Mbak Sabrina untuk mengurangi kecemasan dan juga trauma Mbak Sabrina gitu ya. Kedepannya mau konseling tanggal berapa Mbak Sabrina? Karena hari ini tanggal 18 ya. Iya. Mau berapa minggu lagi ataupun berapa hari lagi? Mungkin di tanggal 21 berarti sekitar 4 harian lagi ya Mbak ya. Oke, saya tunggu kehadiran Mbak Sabrina di sini. Saya tunggu cerita-cerita baru Mbak Sabrina setelah beberapa hari ke depan ya. Mungkin itu saja Mbak Sabrina. Kalau ada salah interpretasi dari saya ataupun perkataan dari saya ke Mbak Sabrina, mohon dimaafkan, dan juga saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Mbak Sabrina. Gitu ya? Mau memaafkan? Iya. Oke, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya.
setelah ini bisa pulang Mbak Sabrina dengan hati-hati. Mohon maaf jika hari ini mungkin sedikit lama kita ngobrolnya ya. Dan juga sampaikan salam saya ke orang tua kalau hari ini mungkin Mbak Sabrina bisa bertumbuh dengan saya, begitu ya. Oke, terima kasih.